Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alkapasa, dimanapun saja Anda berada, berjumpa lagi dengan channel Ecek-Ecek yang viewernya gak jelas, tapi tetap semangat karena pada intinya eh, saya sudah menjadi penikmat ya, penikmat konten kreator penikmat. Jadi apapun kondisinya, jangan pernah menyerah. Kita menyerah sampai kita tidak bisa sama sekali mau ngapa-ngapain. Itu paling. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Saya ulangi, semoga kita uh, selalu mendapatkan limpahan rezeki dan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan nantikan dan tunggu syafaat beliau di yaumil akhir. Baik kawan-kawan, malam ini ada hal yang cukup menarik, cuma memang udah mau saya bahas sejak lama ya, tentang keberadaan industri otomotif. Jadi mobil roda 4 sekian tambah lama tambah banyak ya, sementara jalan tidak bertambah, yang ada juga jalan yang ada rusak, jalan yang ada rusak, mobilnya terus bertambah, begitu juga manusia. Jadi bumi ini semakin penuh dengan benda-benda yang selalu diciptakan oleh manusia. Seiring dengan itu, jadi para orang-orang yang konsen di teknologi, terutama otomotif, ini berpikir gimana caranya mengurangi emisi karbon sebagai dampak dari banyaknya mobil-mobil yang itu ya, berbahan bakar bensin BBM, mulai dari kalau dulu ada premium sekarang udah hilang, pertalite, kemudian pertamax, dan tambah lagi ada dex segala macamnya, dan juga solar. Mereka berpikir akhirnya gimana caranya mengurangi emisi karbon supaya bumi ini tidak mengalami pemanasan global. Isu pemanasan global ini sudah ada sejak lama, tapi lambat laun memang sudah terasa sangat, kita bumi semakin panas. Ini jangan-jangan menghubungkannya juga dengan film 2012 itu ya, dunia berakhir. Cuma alhamdulillah apa yang disajikan dalam film itu tidak terjadi karena Allah Subhanahu Wa Taala masih menjaga kita semua. Amin ya robbal alamin. Semoga saja kita tidak mengalaminya di zaman kita. Jadi kawan-kawan, keberadaan mobil ini semakin lama semakin canggih, dan para ilmuwan juga terus melakukan kalau bahasanya evolusi ya, pengembangan teknologi dari mobil. Nah sekarang yang lagi digandrungi orang atau lagi musim ya, bukan musim tapi memang sudah pasti menuju ke sana, yaitu mobil listrik. Nah, berbicara soal mobil listrik ini, jadi sebuah perusahaan Toyota Motor Corporation ini segera akan meluncurkan mobil listrik all new Toyota BZ4X BEV di Jepang pada 12 Mei mendatang ya, 2022. Dan mobil ini salah satu langkah Toyota untuk mencapai target netralitas karbon pada 2050. Nah itu yang saya bilang tadi soal karbon itu tadi, yang benar-benar sudah sangat-sangat ini ya, udah mungkin udah diambang sudah mencapai ambang batas, makanya diciptakan, dibuatlah mobil itu. Jadi melansir dari laman resmi Toyota pada 12 April lalu, jenis mobil listrik BZ4X ini dibangun menggunakan platform khusus BEV
yang dikembangkan bersama Subaru, yaitu E3. Di platform tersebut diklaim mampu mencapai performa berkendara yang atraktif, mulus, intuitif, tidak hanya untuk BEV, tetapi juga untuk mobil-mobil lainnya. Mobil ini, mobil listrik baterai ini memiliki dua sistem penggerak, yaitu front wheel drive atau FWD dan 4 wheel drive atau 4WD. Kalau kawan-kawan sering lihat itu ada di mobil TAF ya, yang FWD ataupun 4WD, itu artinya gitu, penggerak. Motor listrik yang digunakan keduanya sama, yakni motor sinkron AC, namun formatnya berbeda. 1 kali M untuk FWD dan 1 YM untuk 4WD. Motor listrik 1 XM mampu menghasilkan output maksimal 150 kW atau setara 201 HP dan torsi 266 Nm. Sementara untuk motor listrik 1 YM mampu menyemburkan tenaga 160 kW atau setara dengan 214 HP dan torsi 337 Nm. Nah, dan soal akselerasinya, dar 0 hingga 100 km per jam ini dapat dituntaskan dalam waktu 7,5 detik ya kan, untuk FWD dan 6,9 detik untuk 4WD. Jadi BZ4X ini dibekali dengan baterai lithium ion berkapasitas 201 Ah dengan total tegangan keseluruhan 355,2 volt dan output keseluruhan 71, kWh. Mobil ini juga memberikan kinerja efisien daya sekitar 128 Wh per kilometer dengan jangkauan mencapai 559 km dalam sekali pengisian daya. Artinya cukup panjang itu ya, 559 meter km bukan meter, 559 kilo hanya dengan sekali pengisian. Jadi indikasi adanya penghilangan dari bahan bakar yang sudah jelas itu premium ini memang mengarahnya ini nanti ke sana. Semua akan menggunakan mobil listrik. Selamat datang di masa depan. Semua serba listrik. Dan mohon maaf, bukan diramalkan, cuma kalau logika berpikir kita, ketika memang sesuatu tidak dipakai, maka akan datang yang baru, produk yang baru untuk menggantikan yang lama, yang lebih efektif dan efisien. Makanya mobil listrik hadir di sini. SPBU yang menjual bahan bakar ini lama-lama kemungkinan ya, sangat-sangat mungkin itu akan nggak ada, karena akan diganti dengan stasiun pengisian baterai itu tadi, atau SPBE ya, mungkin energi gitu. Makanya bagi yang punya mobil ditahan dulu, jangan dijual-jual, nanti repot, nggak bisa kebeli mobil listrik, itu harganya cukup wow. Cukup wow ya. Cuma memang sudah banyak di sini beredar ya. Yang saya lihat itu ada beberapa pejabat di Lampung, di pejabat provinsi atau kota yang sudah memakai gitu. Pengisian daya dari mobil ini hanya membutuhkan waktu dari 40 menit ya kan, dari kondisi kosong hingga 80% menggunakan charger diisi 100 km kW, 150 kW. Sementara untuk charger standar 200 volt 6 kW 30A membutuhkan waktu 12 jam hingga terisi penuh. Artinya kalau mau jalan jauh ini berarti harus 12 jam dulu nunggunya ya sambil ngopi-ngopi dulu atau ngapain kan. Cuma kalau 12 jam ngopi ya muntah juga kalau 12 jam itu ngopi. Jadi Toyota ini menggunakan baterai tanpa limbah melalui penerapan konsep 3R. 3R itu apa? 3R yaitu rebuild, reuse, dan recycle ya kan? Jadi mobil ini
Toyota BZ4X ini BEV tipe FED dipasarkan ya, ini untuk harga dengan harga JBY 6 juta JPY. Ini gimana ngertinya? JPY 6 juta atau sekitar Rp 690 juta. Bayangin 690 juta udah setengah M lebih. Ya kan? Seperempat setengah miliar lebih gitu. Setengah miliar lebih itu kalau untuk pembangunan jalan dalam suatu anggaran pembangunan belanja daerah itu udah luar biasa itu. Sementara untuk tipe 4WD dibanderol sekitar 747 juta, jadi 4WD lebih mahal ya. Dan akan dipasarkan sebanyak 3.000 unit. Sedangkan produksi 5.000 unit lainnya itu untuk penjualan di tahun pertama. Ya kan? Jadi pabrikan otomotif asal Jepang Toyota ini siap meluncurkan teknologi mobil listriknya yaitu BZ4X di Jepang dulu terlebih dulu, baru nanti akan mulai di negara lain termasuk Indonesia. Dan menariknya memang Toyota memberikan pelayanan skema penyewaan eksklusif untuk mobil tersebut dengan waktu penyewaan maksimum 10 tahun. Gitu. Jadi disewa ya. Jadi kawan-kawan ya bukan merupakan suatu keniscayaan, ternyata memang semakin kini teknologi semakin canggih dan kita memang harus bisa ya kan, bergaul dengan teknologi, jangan gaptek. Nggak apa-apa belajar lambat-lambat ya kan, ya karena tiap hari kita pasti belajar sesuatu, lama-lama dari hal yang nggak kita bisa, yang kita nggak tahu, itu nanti kita akan bisa perlahan demi perlahan, step by step aja kita akan bisa mengoperasikan yang apa disebut dengan teknologi, mau itu HP dengan berbagai macam aplikasinya ataupun jenis-jenis teknologi lainnya. Oke, demikian saja informasi yang saya sampaikan malam ini. Ulasan sedikit ya, semoga bermanfaat untuk kamu semua. Sekali lagi semangat para content creator, never give up, jangan pernah menyerah untuk suatu karya. Oke, terima kasih dari saya. Sekian malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.